kampusnya Middlesex University. Middlesex. Iya. Oh my Ini god. konotasinya agak Middlesex. Middlesex. Saya langsung aja teman-teman. Ya, jadi ini bagi teman-teman ingin memilih satu negara mau kuliah nih, apalagi yang English country. Coba pikir dulu matang-matang negara mana yang dituju, karena suatu negara itu juga kita harus melihat nih kondisi negara itu seperti apa. Kampusnya Middlesex University. Middlesex. Iya. Oh my Ini god. konotasinya agak Middlesex. Middlesex. Ya. Oh, guys, ini saya jelaskan kembali bahwa ini bukan candaan guys ya. Maksudnya buat teman-teman, ini salah satu nama kampus di UK. Iya. Di UK, Middlesex. Iya, benar. Khususnya di kota London. Di kota London. Berarti ini Middlesex kok bisa gitu? Apa sejarahnya kok bisa dibentuk Middlesex ini? Jadi waktu itu, oke, sebelum gue menjadi sana, gue pertama milih dulu kampus ini. Kampus ini sesuai jurusan pertama kan. Kita harus milih kampus ini sesuai jurusan kita, apa yang kita mau. Jadi salah satu kampus yang emang tendensius untuk memilih jurusan itu ya Middlesex ini gitu. Oh, okay. Yaitu gue milih jurusannya strategic marketing. Strategic marketing. Ya. Oke. Jadi di Middlesex ini salah satu top 100 in UK lah. UK, top 100 in UK. I think top 50 maybe. 50. In 100 in the world mungkin ya. Nah terus ya udah pilih sana. Kenapa Middlesex? Pertama itu gue back to history. Oke. Jadi waktu itu historinya Middlesex ini adalah salah satu nama daerah yang ada di UK. Middlesex nama daerah yang ada di UK. Daerahnya maksudnya ini gimana gitu? Kabupaten, provinsi atau desa atau kecamatan? Seperti kabupaten kan? Kabupaten lah, Middlesex. Ada juga selain nama Middlesex itu ada Essex University, Middlesex University. Oke. Jadi mereka itu rata-rata ngambil nama kampus itu melalui dari daerah UK itu sendiri. Seperti banyak contohnya Oxford University. Itu Itu nama daerah yang ada di UK dengan ambil dari nama kampus. Oke. Seperti mungkin di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta kali ya. Oke. Oxford University, Coventry University, Middlesex University, Essex University dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, berarti mereka itu ngambil dari nama daerah yang ada di UK, Middlesex. Berarti kebanyakan universitas yang ada di UK ini mengambil nama dari satu daerah gitu. Satu daerah yang ada di UK. Benar sekali. Gitu, Bang. Okay. Mungkin mereka nggak mau ribet kan. Jadi dia ngambil ngambil nama daerah gitu. Benar. Berapa lama nih di Middlesex ini? Oke. Kuliah salah satu nama kampus yang agak sedikit weird sih kalau bahasa Middlesex. Oke. Kita pun sekarang ngejok Sex in the Middle. Sex in the Middle. Oke. Ya, terus jadi kita rata-rata kuliah di UK itu selama 1 tahun, master. Di UK setahun. Setahun buat master. Magister. Dan 3 tahun itu biasanya bachelor. Oh. Jadi di sana emang lebih. Anggit berapa lama nih? Kalau aku lebih 1 tahun. Setahun pas di Middlesex University. Oh iya, FYI, Middlesex ini juga nggak hanya cuma di Indonesia, di London. Headquarternya emang di London, tapi ada beberapa di 2 negara Eropa juga, yaitu di Malta. Selain itu di Dubai juga ada Middlesex. Dubai, Uni Emirat Arab satu. Di Malta satu. Malta ini di mana? Di Eropa, di salah satu pulau negara Eropa. Oke. Jadi ada tersebar, tapi headquarternya tetap di London. Gitu. Ya, baik teman-teman. Ini Middlesex ini berarti ada 3 headquarternya di London, UK, dan yang cabang lainnya itu di Malta, Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai. Iya. Dan yang kedua di Malta. Malta ini salah satu pulau yang ada di Eropa. Uni Eropa. Ya, Oke, lanjut. Oke, ya ambil setahun di sana di Middlesex. Pas gue di sana itu bang, gue pertama gue jarak nggak bertemu dengan orang Indonesia. Jadi waktu itu nggak hampir selama berapa bulan tuh belum pernah bertemu dengan orang Indonesia di sana. Jadi awal-awal masuk itu kayak ada orientasi lah kan di sana. Sebenarnya gue juga pilih kampus itu pertama gue nggak mau ketemu banyak orang Indonesia pertama. Itu gitu satu alasannya. Karena kenapa? Kok bisa nggak mau ketemu sama orang Indonesia? Sebenarnya sih bukan nggak mau ketemu, maksudnya ya bertemu itu baik, maksudnya nggak masalah gitu. Tapi ingin pertama ya pengen
cari tahu dunia baru aja gitu. Dunia. Jadi kita gimana sih kayak lingkungan sama white people, orang-orang yang kulit berbeda dari kita gitu. Saya punya teman Indonesia banyak banget. Aku pun masuk PPI di sana. PPI. Di UK. Di UK. Oke. Jadi pas di sana awal-awal tuh kan kita hampir 6 bulan berapa bulan di sana. Akhirnya saya bertemu dengan satu orang Indonesia dari Sunda. Mantap. Sunda di mana-mana kayak itu. Jadi satu betul. kelas di sana dia cuma 2 orang. Jadi kalau di Middlesex itu hitungannya nggak sampai 10 orang lah orang Indonesia di sana. Ternyata itu orang Pakistan, Afrika, kulit putih dan lain sebagainya. Kalau nggak salah itu hampir lebih dari berapa puluh negara yang ada di sana sekolah. Orang-orang dari berapa puluh negara sekolah di Middlesex gitu loh. Nah pas masuk di sana, berarti Middlesex ini salah satu sudah mendunia gitu. Sudah mendunia, iya. Hampir lebih 50 negara orang kuliah di sana. Saya warga, iya. Hampir 50 lebih. 50 negara. Apa sih pesan-pesan Anggit gitu bagi adik-adik kita ini yang ingin melanjutkan untuk magister di luar, baik di UK maupun dimanapun itu, di negara manapun. Apa sih maksudnya Anggit sebagai alumni PPI? Apa kiat-kiat Anggit bagi teman-teman kita ini yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya di luar? Yang pertama kiat-kiatnya ini sangat sebenarnya simple. Yang pertama harus punya keseriusan ini, Pak. Keseriusan itu nomor 1 karena gini, banyak case yang gue temuin di sana. Rata-rata ya namanya berteman, bergaul dan segala macam, orang Indo mostly. Ya ini kan memang kita jauh dari orang tua gitu. Jadi keseriusan kita untuk belajar itu harus kita tingkatkan karena di sana itu namanya budaya baru, budaya luar itu sangat berpengaruh bagi kita. Apalagi kita budaya luar sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi kita karena ya kita ini perbandingannya antara siang dan malam loh. Kita budaya timur lah kita katakan. Desa itu emang western banget ya. Kita harus memiliki ya namanya ya kita harus kembali lagi punya bertanggung jawab untuk kuliah di sana itu harus responsibilitas lebih tinggi karena kita pertama jauh dari orang tua, jauh dari family dan lain-lain sebagainya, dari keluarga pun terdekat. Itu yang pertama. Susah yang kedua, kiat-kiatnya adalah ya harus pasti harus kita kerja keras dan gigih ya belajar di sana. Dan gigih belajar di sana, persisten sih ya, gigih dalam belajar karena di sana sistem belajar pun berbeda, Bang. Sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Di sana itu kita kampus di sana telah udah ngasih program nih 1 tahun. Jadi gue itu Bang dulu belajar di sana nggak ngeliat hari ini pelajarannya apa, nggak gitu. Udah ada program 1 tahun. Tergantung kepada muridnya sendiri, studennya sendiri mau belajar apa enggak gitu loh. Jadi abang masuk itu udah enak, masuk kelas atau besoknya kita udah ada modul nih apa aja mau dipelajarin. Udah ada gambaran gitu loh. Iya. Maksudnya kayak modul bahwa besok atau weekend ini atau dalam minggu ini kita belajar ini, kita akan mempelajari mata kuliah ini gitu. Benar. Tergantung pada studennya mau serius apa enggak. Itu tadi banyak studen yang kayak ya udahlah ntar whatever nanti aja gitu dan sama macam. Nah itu sistemnya beda banget dan kita yang harus chasing dosennya sendiri, lecture-nya sendiri. Karena kalau kita di sana itu ada 2 sistem di sana belajar, Bang, yaitu seminar dan lecture. Seminar ini bukan kayak di Indonesia ya. Seminar arti gini. Jadi kalau misalkan 1 hari ini contoh kita belajar 2 jenis tipe pelajaran itu lecture dan seminar. Jadi pertama itu paginya seminar lecture, ya kita belajar teori biasa. Teori yang kayak seperti di Indonesia kita belajar sama dosen kasih materi dan lain-lain. Yang siangnya nanti itu belajar kayak seminar. Jadi kita itu dikasih case dan kita tuh harus speak up semua kelompok. Kita dibikin grup, kita dibikin case. Salah satu case-nya apa atau perusahaan apa. Karena itu kan strategi marketing. Jadi lebih ke bagaimana memasarkan perusahaan yang suatu perusahaan lah gitu kan. Nah jadi di sana nanti pas di pelajaran siang hari itu kita dosennya ngasih case nanti masalahnya apa, kita harus gimana problem solvingnya gimana gitu. Mencari masalahnya. Itu karena tiap kita harus memahami ya. Iya, lebih banyak interaktif. Kalau yang seminar itu, kalau yang lecture itu ya kayak biasa aja. Cuma dosen ini nerangin ya kita ini dengarkan udah selesai. Yang itu sistem pelajaran yang ada di sana. Ya lebih bagaimana
si lecturer sama student lebih engage gitu Oke. kepada student agar mereka lebih paham juga gitu. Berarti teman-teman ini yang ingin melanjutkan studi ke luar ini, artinya pertama harus ada keseriusan ya. Keseriusan itu lebih harus penting. Dan yang kedua persisten, kegigihan mereka. Apa ya? Ya yang kedua ini kegigihan mereka untuk bagaimana ada rasa kemauan dari dirinya untuk belajar gitu. Iya, karena di sana kuliah di sana nggak gampang. Nggak gampang. Ini paling terpenting, kunci hidup itu juga harus restu orang tua. Ini nih. Itu paling penting. Walaupun dimanapun kalian berada, harus restu orang tua yang pertama. Ini pesan dari Anggit yang sudah merasakan bagaimana doa orang tua itu sangat berpengaruh di dunia rantau. Sangat berpengaruh. Tadi diskusi saya bersama Anggit, salah satu mantan PPI ya, mantan Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di UK, dan beliau sudah membagikan pengalamannya selama berkuliah di UK dan memberikan saran dan masukan bagi adik-adik yang ingin melakukan studi di luar negeri, baik itu berupa mendapatkan beasiswa maupun biaya sendiri. Itu tadi Anggit sudah menjelaskan. Baik, sekian dulu dari saya. See you next video.